Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Igusti Ayudia Tanedi dengan NIM 241 101 dari kelas PKA semester 3. Di sini saya membuat video penjelasan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh dosen Prof. Dr. Nyawan Dantos dan juga Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD NPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uh, korelasi dan juga regresi. Nah, di sini ada pun definisinya. Nah, korelasi itu adalah ukuran atau gambaran hubungan antara dua variabel. Nah, korelasi ini menunjukkan apakah dua variabel ini memiliki hubungan yang kuat atau lemah, dan apakah hubungan itu akan menghasilkan hubungan yang positif atau negatif gitu. Nah, sedangkan regresi ini merupakan teknik yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain atau variabel independennya. Nah, regresi itu membuat persamaan yang nanti bisa dipakai untuk memperkirakan hasilnya. Nah, lanjut. Di sini ada perbedaan utama antara korelasi dan juga regresi. Di mana dilihat dari aspek tujuan. Korelasi ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel. Sedangkan regresi itu bertujuan untuk membuat model prediksi variabel dependennya itu berdasarkan variabel bebas. Nah, jika dilihat dari arah hubungannya, nah korelasi itu arah hubungannya simetris antara dua variabel atau dua arah. Sedangkan regresi itu arah hubungannya asimetris atau dari variabel bebas ke variabel terikatnya. Nah, aspek prediksi korelasi ini sebenarnya tidak digunakan untuk memprediksi, sedangkan regresi baru digunakan untuk memprediksi dan juga nantinya untuk menentukan hubungan yang kausal. Nah, jadi di sini ada materi di sini. Nah, kapan sih penggunaan korelasi dan kapan sih kita bisa menggunakan regresi dalam sebuah penelitian? Nah, korelasi itu digunakan ketika peneliti ingin mengetahui apakah ada tingkat hubungan dan pola antara dua variabel. Contohnya saja jika peneliti ingin tahu apakah motif belajar dan prestasi itu berhubungan tanpa harus memprediksi. Sedangkan jika regresi itu peneliti menggunakan regresi ketika ingin memprediksi nilai salah satu variabel berdasarkan variabel lain atau menguji pengaruh variabel bebas pada variabel terikat. Contohnya saja ketika peneliti ingin memprediksi prestasi dari nilai motivasi belajar, begitu. Nah, contoh kasus sederhana, misalnya seorang guru ingin mengetahui hubungan antara motivasi belajar atau X dan juga prestasi belajar atau Y. Nah, di sini ada 5 siswa dan juga nilai motivasinya dan juga nilai prestasi belajarnya. Nah, jika dilihat dari korelasi, dengan data ini kita bisa menghitung koefisien korelasinya, misalnya persen, itu untuk mengetahui seberapa kuat dan bagaimana arah hubungan motivasi dengan prestasi. Nah, misalnya dari data tersebut itu menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,745 dengan nilai signifikan frekansinya itu 0,013. Nah, maka dapat dikatakan itu terdapat hubungan yang kuat antara hubungan tersebut dan juga signifikan antara motivasi belajar dan prestasi belajar siswa. Nah, hal ini juga dapat dikatakan bahwa kenaikan motivasi belajar itu cenderung diikuti oleh kenaikan prestasi belajar. Begitupun sebaliknya, jika motivasi belajarnya itu menurun, maka prestasi belajarnya juga akan menurun. Begitu. Kemudian jika regresi, nah kita dapat membuat persamaan, misalnya dia sama dengan A plus B kali X. Sehingga saat siswa punya motivasi belajar tertentu, maka si peneliti itu bisa memprediksi prestasi belajarnya. Nah, jika diperoleh persamaan Y sama dengan 30 plus 0,5 kali X. Nah, artinya jika motivasi belajar itu naik satu satuan, maka prestasi belajar atau Y itu akan bertambah 0,5 satuan. Nah, nilai 30 itu adalah nilai Y ketika motivasi belajarnya itu sama dengan 0. Nah, dari penjelasan sebelumnya, itu dapat disimpulkan bahwa korelasi dan regresi itu sebenarnya sama-sama penting dalam penelitian. Namun, fungsinya saja yang berbeda, nanti disesuaikan oleh kebutuhan penelitian nanti.
Nah, korelasi itu memberikan informasi tentang hubungan dua variabel, sedangkan regresi itu dipakai untuk memprediksi dan menganalisis sebab dan akibatnya. Nah, memilih analisis yang tepat itu sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan berguna. Nah, marilah kita pintar-pintar memilih metode analisis yang benar itu sesuai dengan kebutuhan penelitian agar nanti hasilnya mudah dipahami dan dapat memberikan manfaat nyata bagi kita semua dan juga bagi pengembangan ilmu begitu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.